Selamat hari Minggu adik-adik Teruna. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang masih dilakukan secara online. Walaupun kita masih secara online, kiranya adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdiri. Marilah kita bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita berdiri kembali. Marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti yang ketiga, bait yang pertama dan kedua, mari menyembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau memberkati juga Kak Tessa Tuhan sebagai pelayan firman, kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Tessa boleh menjadi berkat bagi kami, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Hanya ini doa permohonan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Marilah kita membaca nas pujian kita yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Adik-adik, marilah kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu
Betapa besar kasih-Nya, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuh-Nya. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Senang ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah PT, meskipun masih dilaksanakan secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran, pasalnya ke-15 ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-27. Silahkan teman-teman bukanya terlebih dahulu. Kitab Keluaran, pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27. Sudah? Oke, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur, terima kasih untuk pagi hari yang indah ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu sepanjang hidup kami, terutama sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga yang boleh mendengarkan dengan baik, hati yang boleh Tuhan mengambil posisi yang rendah Tuhan, rendah hati, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga kami boleh sertai hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Biarlah itu semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini yaitu Jadilah Umat yang Percaya. Kakak ulangi sekali lagi, judul firman Tuhan hari ini yaitu Jadilah Umat yang Percaya. Diambil dari kitab Keluaran pasalnya ke-15 ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-27. Sedangkan judul perikop di Alkitab yaitu di Mara dan di Elim. Kakak akan bacakannya untuk teman-teman semua. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-27 di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke, kita akan perlahan-lahan gitu ya memahaminya. Yang pertama kita akan mempelajari dari segi pemahaman konteks dan teks, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tentunya tahu ya bahwa kitab Keluaran, nama kitab Keluaran ini berasal dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saya ulangi sekali lagi, nama kitab Keluaran itu berasal dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yaitu tempat perbudakan. Mesir itu tempat perbudakan gitu ya maksudnya, untuk melakukan perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun yang tandus dan gersang, serta harus menghadapi berbagai kesulitan juga tantangan hidup.
Nah, pada tahap ini Musa sebagai hamba Tuhan memimpin perjalanan Eksodus. Apa itu Eksodus? Eksodus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya keluaran atau keberangkatan bangsa Israel dari Mesir. Nah, pemahaman konteks yang kedua yaitu Musa yang merupakan pemimpin bangsa Israel, gitu ya. Musa tahu sendiri bahwa umat yang dibawa itu bukanlah umat yang nurut-urut, yang pasti mengatakan iya, yang sabar, enggak. Tapi di sini Musa memimpin bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, gitu ya, yang kerap kali seringkali mengeluh ataupun menggerutu. Kemudian terkadang atau mungkin sering mereka bersengketa, berselisih paham satu dengan yang lainnya, dan juga sulit diatur. Mereka merupakan bangsa yang masih harus dibentuk menjadi bangsa yang sabar, rendah hati, taat melayani, dan setia beribadah kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan betapa berat perjuangannya Musa sebagai pemimpin. Kita akan lihat ya satu persatu. Oke, kalau kita lihat di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27, gitu ya. Intinya di sini adalah dalam sukacita iman, bangsa Israel itu menari dan menyanyikan lagu puji syukur ketika mereka terbebas dari bangsa Mesir. Ya, mereka sangat bahagia, bahkan mereka sangat gembira sampai mereka merayakannya. Gitu ya. Namun kita bisa melihat bahwa ketika mereka akan dijanjikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ternyata jalan yang mereka tempuh itu tidaklah mudah. Nah, ketika mereka mau menuju ke negeri yang dijanjikan, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Mari kita lihat lagi perbagian ayat. Yang pertama adalah ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-24. Mari kita lihat. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air sampai mereka ke sebuah tempat yang disebut dengan Mara, di mana mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara karena airnya terasa pahit, dan akhirnya mereka bersungut-sungut, gitu ya. Nah, Mara itu merupakan daerah yang bisa kita samakan dengan sebuah tempat yang kering. Di sini terdapat sumber air, namun airnya payau sehingga tidak bisa diminum, gitu ya. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Apa itu bersungut-sungut? Bersungut-sungut di sini artinya adalah perasaan atau emosi yang ditampakkan melalui ucapan dan perbuatan mempersalahkan keadaan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalkan mereka marah, menggerutu terhadap situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan mereka, gitu ya. Maksudnya bersungut-sungut. Mari kita lihat kembali ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Demikian mereka bilangnya. Nah, lalu kita lihat apa yang Musa lakukan sebagai pemimpin. Ayat 25, Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjawabnya dengan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Dan sepotong kayu itu dilemparkan ke dalam air tadi. Dan kemudian seketika itu juga air itu menjadi manis, gitu ya. Nah, kemudian dari yang kita lihat di sini adalah situasi yang dihadapi memang sangat-sangat sulit, begitu ya, yang dihadapi oleh orang Israel. Orang terkadang masih bisa menahan lapar, tapi tidak untuk menahan haus. Dan karena yang keluar dari Mesir itu bukan hanya orang dewasa, namun juga ada anak remaja, bahkan mungkin anak kecil, anak bayi, begitu ya istilahnya. Ya namanya anak kecil, mereka tidak akan tahan untuk menahan haus, sehingga mereka pasti rewel, atau bahkan mungkin mereka menangis dengan cukup
kuat untuk meminta air kepada orang tua mereka. Tentu saja hal ini membuat orang tua mereka menjadi semakin bingung. Mungkin orang dewasa akan bisa sedikit menahan dibandingkan dengan anak-anak. Namun anak-anak tetap tidak bisa menahan gitu ya. Nah, terkadang bahkan sering rasa kebingungan itu biasanya membuat iman seseorang menjadi goyah. Ketidakpercayaan umat Allah sebenarnya dimulai sejak melakukan perjalanan di padang gurun dengan tidak mendapatkan air. Oke, begitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu mulai tidak percaya kepada Tuhan. Hanya masalah air gitu aja. Ya, bukan hanya masalah, tetapi kalau kita melihat bahwa Allah saja bisa membebaskan mereka dari bangsa Mesir, tentunya kalau hanya sekedar air Tuhan pasti memberikan. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika mereka berseru kepada Musa, bangsa Israel ini, mereka bukan hanya berseru tapi juga bersungguh-sungguh gitu ya. Kemudian di ayat 25 kita lanjutkan kembali. Musa berseru-seru kepada Tuhan gitu ya. Musa berdoa dan sampai akhirnya Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu, kemudian kayu tadi dilemparkan ke dalam air dan air itu menjadi manis gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa ketika Musa berdoa gitu ya. Sebelumnya tentunya Musa sudah berdoa ya. Ia berseru kepada Tuhan. Di sini merupakan tanda kebergantungan Musa kepada Tuhan. Yang sekalipun ia adalah seorang pemimpin, namun tetaplah seorang hamba Tuhan yang harus berserah dan mentaati perintah Tuhannya gitu ya. Nah, Musa di sini merupakan seorang nabi di mana dia menjadi penengah antara umat dan Tuhan. Kalau kita baca sebelumnya ayat-ayat sebelumnya, di situ kita bisa lihat bahwa 3 hari sebelumnya Musa itu dipuji-puji karena dia telah berhasil membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Namun setelah itu kita akan melihat bahwa ia dicaci maki oleh bangsa Israel. Namun apa yang Musa lakukan? Dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Gitu ya. Makanya akhirnya Musa bisa melakukan mukjizat. Ya tentunya dengan seizin Tuhan, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan itu menyediakan sebenarnya secara berlimpah segala hal yang orang Israel perlukan. Seperti peristiwa tongkat yang dilempar ke air itu merupakan sebuah mukjizat, gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan sangat peduli dengan bangsa Israel. Meskipun seringkali bangsa Israel sebenarnya ya, mereka ketika mereka bahagia mereka mengingat Tuhan, namun ketika mereka sedih mereka langsung bukan tidak mengingat, tapi lebih kepada tidak percaya sama Tuhan atau mempersalahkan gitu. Nah, kemudian kita lihat di ayat 26 gitu ya. Apa yang terjadi berikutnya? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Kalau ayat 25 akhir dikatakan Tuhan mencoba mereka. Maksudnya adalah Tuhan menguji orang Israel. Apakah orang Israel masih akan terus taat kepadanya atau masih bersungut-sungut bahkan mungkin menyembah dewa atau berhala gitu ya. Nah, di sini Musa karena dia merupakan penengah antara Tuhan dan umat gitu ya. Jadi Musa bertindak atas nama Tuhan. Ia menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel supaya umat Israel ini mau memasang telinganya dan mendengarkan suaranya untuk melakukan apa yang benar dan bukan bersungut-sungut. Kalau kita lihat di ayat 27, nanti pada akhirnya mereka juga akan sampai ke tempat yang dimana sangat-sangat berlimpah. Di situ dikatakan di ayat 27 ada 12 mata air. Bayangkan 12 mata air, dari mereka kehausan, tapi akhirnya Tuhan memberikan mereka 12 mata air dan 70 pohon korma gitu ya. Bisa bayangkan 70 itu sangat banyak. Oke. Dari sini, dari konteks dan teks ini apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan itu mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang menyertai. Gitu ya.
Tuhan yang menuntun dan memelihara umatnya. Tuhan yang sama. Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan juga yang menyertai dan menuntun Musa. Nah, setelah kita melihat dari pemahaman konteks dan teks, sekarang kita akan melihat apa sih yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan yang mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel merupakan Tuhan yang sama yang menyertai mereka di padang gurun, dan Tuhan yang sama yang membawa mereka menuju tanah perjanjian. Begitu ya. Yang kedua, ketika di padang gurun Syur mereka tidak mendapatkan air, sebenarnya ini merupakan tantangan atau ujian bagi setiap orang beriman. Apakah mereka mempercayakan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Atau mereka hanya terfokus dengan permasalahan yang ada di sekeliling mereka? Nah, sebenarnya dari sini Tuhan berharap supaya umatnya mau datang dan bersandar hanya kepadanya, yaitu Sang Pencipta. Kenapa? Karena di dalam perkenaannya dan di dalam izinnya dan dengan seizinnya juga terdapat penghiburan sejati. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mana menuntun jemaat dan hambanya. Ia mengajak semua orang yang letih dan lesu untuk datang kepadanya dan mempercayakan semua masalah kepadanya, karena ia yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Itu yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk aplikasinya, apa yang bisa kita dapatkan dari keseluruhan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini? Yang pertama, kehidupan yang kita jalani ini tidaklah selalu diwarnai dengan peristiwa atau pengalaman yang indah. Terkadang atau mungkin beberapa kali kita akan mengalami peristiwa yang menyakitkan, bahkan menyedihkan. Contohnya seperti saat sekarang ini, kita harus menghadapi pandemi virus diakibatkan virus corona. Banyak orang yang bekerja itu akhirnya harus berhenti dari tempat kerjanya dikarenakan untuk mengurangi kerumunan, atau mungkin juga harus ada sebagian orang yang bekerja akan dipotong pendapatannya karena pemasukan perusahaan tidak sebanyak biasanya. Sedangkan mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang sekolah, teman-teman akan merasakan yang namanya bosan. Tiap hari harus sekolah online, harus mendengarkan apa-apa online, tugas online. Terkadang mungkin wifi lelet, terkadang listrik padam, terkadang juga suara guru tidak jelas, ataupun terkadang kita tidak bisa berkonsentrasi ketika belajar dan sebagainya. Namun, apakah kita hanya bisa mengeluh dengan keadaan sekarang ini? Tantangan sekolah online memanglah tidak mudah dibandingkan sekolah offline. Bukan hanya dari segi murid, namun juga dari segi orang tua maupun pihak sekolah, yaitu guru. Marilah kita bersama-sama untuk bisa terus semangat meskipun di tengah pandemi, meskipun tantangan begitu berat. Kakak harap teman-teman tetap semangat belajar, karena itu merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas hidup yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita mau melihat ke lingkungan sekitar kita, ada sebagian teman-teman kalian, teman-teman kita yang mungkin tidak bisa sekolah. Kenapa? Bisa banyak faktor. Mungkin yang sekolah di swasta dia akan lebih menghemat, karena dengan SPP yang cukup mahal, namun mungkin orang tua mereka harus lebih banting tulang karena ketika orang tua mereka berjualan tidak mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Atau mungkin mereka yang meskipun sekolah negeri gitu ya istilahnya, namun mereka menghadapi tantangan, mereka tidak
tidak memiliki dana lebih untuk membeli kuota dan sebagainya untuk sekolah online. Mari teman-teman tetap bersyukur di mana orang tua masing-masing masih boleh diberkati oleh Tuhan. Teman-teman bisa sekolah secara online tanpa harus memikirkan ada kuota atau apakah wifi sudah dibayar atau belum. Kita tetap bersyukur. Meskipun terkadang mungkin penjelasan guru tidaklah selengkap dan sejelas seperti sekolah offline, mari tetap bersyukur dan tetap semangat belajar. Karena tanpa teman-teman semangat motivasi dari dalam diri teman-teman, maka sampai kapanpun tidak akan bisa untuk belajar maksimal dalam keadaan seperti ini. Yang kedua, kita sebagai manusia biasa tentunya bisa rentan atau rapuh ketika menghadapi ujian hidup gitu ya. Ketika menghadapi tekanan dan kesulitan, siapapun bisa goyah imannya. Siapapun bisa mengalami yang namanya stres, dan siapapun bisa terpancing emosinya. Namun, di sini kita belajar dari kisah bangsa Israel. Mereka mengalami hal yang sama dengan kita, hanya beda kondisi. Namun mereka sama-sama mengalami seperti yang kita alami. Kesulitan, tantangan, tekanan, begitu ya. Namun apakah kita seperti bangsa Israel, bersungut-sungut dan tidak berfokus pada Tuhan? Atau kita malah belajar dari kisah bangsa Israel dan kita mau jadi umatnya yang terus mengandalkannya dan terus percaya kepadanya? Yang ketiga, mari kita terus berdoa, percaya dan berserah, dan juga tetap bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena hanya Dia yang bisa kita andalkan. Hanya kepadanya lah kita bisa mendapatkan pertolongan yang sejati. Hanya dengan bersimpuh, dengan berdoa, kita bisa mendapatkan kelegaan daripadanya. Kemudian selain itu yang terakhir, mari kita tetap menjadi penolong, penghibur dan sahabat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena yang mengalami stres, tekanan bukan hanya kita, namun semua orang saat ini di seluruh dunia. Sudahkah kita mencoba menjadi umat-umatnya yang menjadi garam dan terang melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita memberikan contoh yang baik. Teman-teman, silahkan melihat video berikut untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah video berikut kita lebih bisa memahami makna arti penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena
karena kekuatanmu. Dari video tadi kita belajar bahwa ini memang hanya ilustrasi ya teman-teman, tapi kita belajar bahwa dari percakapan antara manusia dengan Tuhan begitu, di mana manusia tersebut dia mengeluh bersungut-sungut tentang terlambat bangun, mobil mogok, roti yang dipesan tidak sesuai harapan, HP bahkan tiba-tiba mati ketika berbicara dengan rekan bisnis besar gitu ya. Kemudian ketika dia pulang ke rumah ingin bersantai dengan mesin pijat refleksi yang baru dibeli, namun tiba-tiba mati entah kenapa. Namun dari kisah percakapan tadi kita bisa belajar bahwa ketika orang tersebut, manusia tersebut terlambat bangun, ternyata Tuhan sedang berusaha untuk memelihara hidupnya agar tak ada hal buruk yang terjadi padanya. Makanya dia dibiarkan untuk bangun telat. Kemudian ketika ada mobil mogok dan susah dihidupkan gitu ya. Ternyata ada pengemudi mabuk yang sedang lewat di depan jalan dan mungkin akan menabrak dia. Ketika dia bisa menghidupkan mobil tepat waktu. Namun Tuhan membuatnya lama mogoknya. Ketiga, ketika roti yang dipesan tidak sesuai harapan dan membuat dia tidak ingin memakannya lagi, ternyata pembuat roti sedang sakit. Dan Tuhan tidak ingin orang tersebut tertular. Akhirnya makanya dibuat makanannya tidak sesuai ekspektasinya, dibuat salah kerja. Karena apa yang terjadi kalau misalkan pembuat roti sakit, kemudian virus atau bakteri masuk ke roti tersebut dan dimakan oleh orang tadi, apa yang terjadi? Pasti ikut sakit. Kemudian ketika HP tiba-tiba mati, bahkan ketika berbicara dengan rekan bisnis gitu ya, rekan bisnis yang besar yang luar biasa, Tuhan matikan HP tersebut karena Tuhan tahu bahwa mereka adalah penipu. Dan tentunya sangat tidak baik untuk mengemudi dalam keadaan HP menyala. Kemudian yang terakhir, ketika orang tersebut akan pulang ke rumah, dia ingin bersantai dengan mesin pijat refleksi yang dibeli, tapi mati. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa voucher listriknya tinggal sedikit. Daripada nanti ketika dia tengah malam, lampunya padam karena kehabisan voucher listrik, tentunya akan lebih tidak enak. Tuhan mengerti seluruh hidup kita. Dia melihat seluruh rangkaian. Dia tidak melihat sepotong-sepotong, tapi dia melihat seluruhnya. Jadi, apakah kita masih tidak mempercayakan hidup kita padanya? Mari kita percayakan hidup kita padanya. Dia selalu yang tahu yang terbaik buat kita, buat anak-anaknya. Siapapun engkau, dari manapun engkau, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan selalu berada di depan untuk menuntun kita semua. Kita akan menutup dalam doa. Namun sebelum kita menutup dalam doa, saya minta teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Sejak Maret 2020 hingga sekarang, sekolah diadakan secara online atau daring. Meskipun beberapa waktu sekarang ini, beberapa minggu atau sebulan ini sudah mulai dilaksanakan sekolah secara offline, dan tentunya mungkin hanya seminggu sekali, seminggu atau seminggu 2 kali, tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Namun terlepas dari itu, sudahkah kita mengucap syukur meskipun di tengah-tengah keadaan yang sungguh sangat tidak menyenangkan? Apakah teman-teman sudah bersyukur dengan cara belajar maksimal atau malah ogah-ogahan? Malah menyalahkan corona ataupun menyalahkan pemerintah dan lingkungan sekitar? Saya harap mulai hari ini teman-teman lebih bersyukur. Dan tentunya mari mengukir masa depan dengan lebih indah. Dengan pandemi seperti ini mungkin kita akan di-upgrade supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya minta teman-teman untuk berdoa. Silahkan menutup mata, melipat tangan, berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama pandemi ini. Dan mohon ampun untuk setiap keluhan ataupun hal-hal yang tidak baik yang teman-teman tanpa sengaja ataupun sengaja diucapkan. Nanti kakak akan berdoa buat kalian. Dan sebelum berdoa, kita akan sedikit menyanyikan pujian buat teman-teman yang bisa. Boleh kita bernyanyi, tentunya dengan sikap berdoa. Berdoa dimulai. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau Bapa selalu peduli, tiada pernah sekalipun Kau tinggalkan diriku. Engkau Tuhan buatku mengerti rencanamu selalu digenapi, yang terbaik dalam hidupku pasti ku alami. Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami belajar untuk terus bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hal yang seperti yang mustahil, hal yang sepertinya sangat menyulitkan, menyedihkan, menakutkan, Kau mampu ubah Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Melalui video dan lagu yang telah kami nyanyikan Tuhan, biar kami semakin lagi Tuhan menghayati Tuhan, kami semakin lagi Tuhan menaati firman-Mu dan perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami percayakan seluruh hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa penyertaan sempurna di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan Kau selalu memberikan terbaik untuk kami. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami bersungut-sungut. Ampuni kami jika kami sering mengeluh dan bukannya tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami menjadi orang, menjadi pribadi Tuhan yang melakukan yang terbaik untuk setiap apapun yang kami lakukan. Dan tentunya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, pimpinlah kami supaya kami bisa menjadi berkat meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa sumber berkat adalah daripada-Mu ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami hanyalah Allah Tuhan, supaya nama-Mu boleh lebih dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan kedua, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa untuk gereja dan pelayanan, bangsa dan negara, serta untuk PLKPT. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini Tuhan, tentunya berat buat para pemimpin kami Tuhan untuk menentukan setiap kebijakan. Pasti akan ada Tuhan kelebihan dan kekurangan untuk setiap kebijakan Tuhan. Namun biarlah Kau yang boleh terus Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, camat, bupati, lurah, dan para pemimpin kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijaksana, yang tentunya dengan takut akan Engkau, dan apapun kebijakan yang diambil Tuhan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap tenaga medis Tuhan yang telah berusaha ya Tuhan, yang berada di garis depan Tuhan dengan tidak lelah-lelahnya Tuhan, meskipun mereka harus meninggalkan keluarga mereka Tuhan, karena mereka harus bekerja ya Tuhan untuk menomorsatukan para pasien. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka ya Tuhan kemampuan, kesabaran ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pemulihan bangsa dan negara ini Tuhan. Sekolah yang mulai diadakan secara tatap muka Tuhan, Kau boleh sertai Tuhan supaya setiap guru maupun pihak sekolah maupun siswa dan orang tua boleh diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan, sehingga pertemuan tatap muka boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini tentunya ada tantangan tersendiri. Biarlah Kau memberikan hikmat kepada pendeta, majelis, dan untuk setiap pelkat dalam menjalankan program kerja. Tuhan, biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelkat PT ya Tuhan, supaya adik-adik, teman-teman boleh terus bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan, dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah PT dan juga untuk belajar untuk studinya. Kami berdoa juga untuk kakak layan Tuhan, terus setiap pekerjaan ya Tuhan, Kau berikan hikmat ya Tuhan, dan juga berikan hikmat untuk setiap pelayanan yang kami lakukan di pelkat PT Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik, untuk persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop putih, lalu nanti dititipkan kepada orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan di hari Minggu ya. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 52 ayat yang 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Adik-adik, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati presbiter agar dapat mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin.
Untuk Warta PT pada minggu ini, yang pertama Bapak mengucapkan terima kasih kepada Kak Tessa yang sudah menjadi pelayan firman pada minggu ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Tessa boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik layan yang masih mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Walaupun secara online, ternyata adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah Persekutuan Teruna. Yang ketiga, bagi adik-adik layan yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp PT, boleh hubungin kakak-kakak layan atau DM ke Instagram PT untuk meminta tolong dimasukkan ke dalam grup PT. Kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun untuk 1 minggu ke depan. Kiranya adik-adik boleh sehat selalu, boleh sukses dalam pendidikannya, dalam segala-galanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta PT pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri adik-adik. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408. Bait yang pertama dan kedua, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia penuhku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita berdoa untuk doa penutup. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Kau boleh pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kami bisa menjadi turuna-turunimu Tuhan yang takut akan Engkau, menjadi penolong, sahabat, membawa damai bagi lingkungan sekitar kami. Dan biarlah kami terus tetap semangat Tuhan, meskipun belajar secara online ataupun ibadah secara online Tuhan, biarlah kami tetap bisa memaksimalkannya Tuhan. Ya Tuhan, sertai setiap hari Tuhan, setiap langkah hidup kami, tuntunlah, biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah selesai. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu